Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru malam hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Super League antara Persija Jakarta versus Bayangkara FC yang berakhir untuk kemenangan Persija Jakarta dengan skor telak 3-0. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti untuk sementara Persija berada di peringkat nomor 3 dan selisih poin mereka dengan Borneo FC yang berada di peringkat nomor 2 dan Persib Bandung yang berada di posisi puncak adalah 2 poin di klasmen Super League. Selain itu juga teman-teman, Persija Jakarta sama seperti Persib Bandung adalah 2 tim yang belum terkalahkan sejauh ini ketika mereka bermain sebagai tuan rumah. Tapi bedanya antara Persib dengan Persija adalah bahwa Persib selalu menang ketika mereka bermain di kandang mereka sendiri, sedangkan Persija Jakarta dari 7 pertandingan kandang mereka ada 2 kali mencatat hasil imbang melawan Maluku United dan juga Bali United. Dan sesuai dengan prediksi saya di konten preview dari pertandingan ini bahwa kemungkinan besar Persija akan menang, tapi saya kira Persija akan menang dengan skor tipis karena mempertimbangkan defensive record atau juga lini pertahanan dari Bayangkara yang memang kita tahu kuat. Namun ternyata para pemain Bayangkara FC tidak bisa mengimbangi gempuran dari para pemain Persija, bahkan saya melihat mereka sering kehilangan posisi di tengah, padahal seharusnya mereka bisa pressing para pemain Persija itu di lini tengah. Dan untuk pertandingan malam hari ini kita tahu bahwa Mauricio Souza tidak bisa mendampingi tim di pinggir lapangan karena terkena akumulasi kartu kuning. Oleh karena itu yang mengambil alih adalah asisten pelatih dari Persija yaitu Ricky Nelson yang sudah beberapa kali saya undang ke podcast Bincang Bareng Binder. Dan saya melihat permainan Persija memang sama seperti biasanya, bermain dengan high tempo, sirkulasi bola yang memang lebih sering dilakukan dari sektor wing. Cuma kali ini saya tidak melihat para pemain Persija sering bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Kenapa? Karena saya melihat bahwa jika mereka bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, tentu mereka bisa saja kecolongan counter dari para pemain Bayangkara yang coba untuk mengandalkan direct passing atau umpan langsung ke area pertahanan dari Persija Jakarta. Sehingga saya melihat ada beberapa kali situasi di mana para pemain Persija memilih untuk menunggu di belakang dan hanya para pemain di lini tengah yang melakukan tekanan. Dan itu sebetulnya berhasil. Karena para pemain Bayangkara FC tidak bisa bermain secara kreatif ketika tekanan dari Persija itu muncul di tengah, dan ketika mereka menyodorkan bola ke belakang ternyata di sana sudah di-cover oleh Rizky Ridho dan juga tentunya Jordi Amat. Sebetulnya Bayangkara FC ini adalah tim yang biasa bermain keras, tapi saya melihat mereka tidak bisa bahkan melakukan tekanan dengan keras karena begitu cepat pergerakan dari para pemain Persija. Jadi kalau feeling saya teman-teman, setelah kekalahan melawan Semen Padang di mana para pemain Persija kelamaan menguasai atau mengotak-ngatik bola ketika mereka menguasai bola, maka di pertandingan malam hari ini saya melihat mereka mengambil keputusan yang lebih cepat. Seperti apa keputusan cepat yang mereka ambil? Sabar, karena konten ini panjang. Jadi pertama-tama saya harus memberikan informasi kepada teman-teman starting lineup dari kedua tim. Ini sangat penting teman-teman pahami biar teman-teman juga bisa tahu bahwa apa sebetulnya yang diinginkan oleh Mauricio Souza. Memang Ricky Nelson yang mendampingi tim, tapi tentu sebelumnya sudah adalah briefing dari Mauricio Souza kepada para pemain dan juga tentunya kepada asisten pelatihnya. Dimulai dari posisi penjaga gawang Carlos Eduardo. Kali ini dia nganggur. Saya tidak melihat ada peluang yang berbahaya dari para pemain Bayangkara FC. Jadi memang defense dari Persija kali ini betul-betul waspada karena tadi yang saya katakan mereka tidak selalu bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Ada saatnya mereka main sedikit tinggi, ada saatnya mereka turun lagi ke belakang. Nah, itu yang membingungkan para pemain Bayangkara. Bagaimana caranya mereka bisa memberikan bola melewati lini pertahanan dari Persija, karena biasanya tim lawan memberikan bola melewati lini pertahanan dari Persija supaya mereka kecolongan, karena Rizky Ridho dan Jordi Amat itu memang tidak punya kecepatan. Di defense ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, ada Thales. Nah, saya melihat sih 3 center back ini memang sangat tangguh ya. Karena baik Thales dan Jordi Amat itu menjaga ruang Rizky Ridho yang biasa beberapa kali pressing dan juga ikut maju kadang-kadang membantu serangan. Ada Fabio yang dimainkan, ada Donitri tentu bermain di sebelah kiri. Dan ada Bruno Tubarao yang bermain di kanan. Van Basti kali ini bisa kembali bermain, dia bermain di tengah. Witan tidak dimainkan dari awal, tidak seperti melawan Semen Padang. Dan di depan seperti biasa Alano, Excel dan juga Maxwell. Wah, ini pas banget ya. Alano, Excel dan juga Maxwell. Tapi Maxwell saya melihat di pertandingan kali ini juga tidak banyak mendapatkan peluang. Justru saya melihat para pemain Bayangkara tidak bisa
mengawal ketat Alano. Padahal kalau mau menyulitkan Persija menciptakan peluang apalagi mencetak gol, Alano itu harus dikunci. Seperti yang dilakukan oleh para pemain Semen Padang sampai dia frustasi. Mungkin karena itu juga dia melakukan pelanggaran kepada Pedro Matos pada saat itu. Dan dari Bayangkara FC banyak sekali perubahan yang mereka lakukan, termasuk Rian Kurnia yang dimainkan dari awal. Ada juga kita lihat di sini Frankie Misa, mantan pemain Persija yang sebelumnya bermain baik. Ada Ilic, ada Denny Sulistiawan. Dan kita lihat di sini ada juga Leo yang dimainkan pemain Brazil, tapi dia bermain sedikit tinggi ya. Ada juga kita lihat di sini Moises yang dimainkan, dan di belakang ada Firza Andika, mantan pemain Persija lainnya. Slavko dan Sadiki ini memang adalah duet yang ideal, tapi mereka jatuh bangun, mereka bahkan tidak bisa mengawal atau man marking para pemain Persija dengan baik ya. Walaupun mereka memaksa para pemain Persija beberapa kali hanya lepas syuting dari luar kotak penalti. Ada juga Putu Gede dan tentunya the one and only Akil Safik yang juga bermain baik di pertandingan malam hari ini. Oke, sekarang saya jelaskan kepada teman-teman bahwa pengambilan keputusan dari para pemain Persija itu lebih cepat. Kenapa? Karena kali ini mereka tahu jika mereka sedikit lama, maka Bayangkara punya banyak pemain di tengah yang bisa melakukan tekanan. Seperti Leo, Moises, dan juga sebetulnya Ilic. Karena Ilic ini menjadi penghubung. Plus ada Sadikin dan juga Damjanovic. Artinya, dapat bola di ruang pertahanan, mereka harus memberikan sodoran umpan secara cepat. Memang, tidak banyak peluang yang berbahaya yang on target yang bisa diciptakan oleh para pemain Persija. Tapi tekanan mereka bertubi-tubi itu menyulitkan para pemain Bayangkara FC bahkan untuk membangun transisi karena di tengah itu blockingnya sudah baik. Saya sebelumnya pernah mengatakan bahwa Van Basten dan juga Fabio ini memang adalah dua kekuatan inti dari Persija. Mereka adalah core, mereka adalah inti kekuatan dari Persija. Jadi pada saat salah satu dari pemain ini tidak bermain atau tidak berfungsi secara normal atau mereka bisa ditekan di counter press, maka Persija akan kesulitan. Dan hampir saja Axel mencetak gol ketika dia sudah one on one. Axel ini sebetulnya adalah penyerang yang bagus. Tapi bagi dia kalau bisa first chance itu seharusnya gol. Melawan Semen Padang dia sulit mendapatkan ruang. Kali ini dia mendapatkan itu ruang ketika sudah one on one dengan Akil. Tapi memang Akil adalah penjaga gawang yang baik. Sehingga dia bisa melakukan save, kemudian lebih banyak peluang itu dari luar kotak penalti, Van Basten juga shooting. Tapi kemudian di sini saya melihat ada kepintaran dari Axel. Ketika dia mendapatkan bola, jelang babak pertama berakhir, dia sprint pendek. Ini cukup pintar dia sprint pendek, mungkin dia ingin mengontrol bola dulu, padahal bisa saja dia coba cari angle untuk syuting, karena striker kan biasa maunya langsung syuting. Tapi ketika dia sprint pendek, ternyata Sadiki lengah sehingga Sadiki melakukan pelanggaran, dan kemudian Persija mendapatkan penalti. Alano dengan begitu dingin bisa mengecoh penjaga gawang Akil Safik. Ini gol yang sangat penting sebelum turun minum. Karena walaupun Persija gempur habis-habisan, tapi mereka tidak bisa banyak menciptakan peluang on target. Fabio juga menciptakan peluang on target, tapi dari luar kotak penalti kalau nggak salah. Pokoknya bukan dari dekat. Jadi ini bukan pertandingan yang mudah bagi Persija. Memang Bayangkara FC bukanlah tim papan atas, but not an easy game. Jadi bukan berarti Persija bisa menang 3-0 karena Bayangkara FC-nya jelek. Enggak, Persijanya lagi mainnya bagus. Ini jujur lah saya mengatakan. Persijanya itu menekan total para pemain Bayangkara sehingga kreativitas mereka juga agak keluar. Maka itu setelah unggul 1-0 di awal babak kedua, pelatih dari Bayangkara FC yaitu Paul Munster mau tidak mau harus melakukan pergantian pemain, yaitu Sandi Rizky dimainkan untuk lebih cepat ya membangun serangan, dan juga Plazonia. Ini kan Plazonia ini sebelumnya kan main ya, starter lawan Persib. Dan bagus, sebetulnya mereka lebih progresif ke depan, tapi bisa gak menciptakan peluang? Gak bisa juga yang on target atau yang berbahaya. Lawan Persib, Bayangkara masih bisa menciptakan peluang 2 kalau nggak salah yang on target. Salah satunya dari Spasojevic yang Teja melakukan save, tapi lawan Persija ini gak berkutik mereka. Tapi kemudian Alano ini memang adalah pemain yang sangat berbahaya. Itu yang saya katakan tadi, kalau dia gak dikunci, dia akan mengobrak-abrik pertahanan dari tim lawan. Maka itu ketika dia berada di wing, apa yang akan dia lakukan? Dia gak akan gocek-gocek, gak mau. Kalau sudah ada di wing dan dia sudah free, pasti dia akan membidik di tengah siapa nih dia bisa berikan umpan. Nah, dia berikan itu crossing, ternyata Putu Gede yang coba untuk intercept, karena juga jika Putu Gede tidak intercept, maka di belakangnya ada Maxwell sepertinya. Tapi ketika dia intercept atau dia coba untuk halau, ternyata bola mengarah ke gawang sendiri. Di sini saya melihat Akil Sawik juga sudah mati langkah. Dia mungkin tidak menyangka bahwa Putu Gede akan melakukan intercept atau juga halauan, tapi mengarah ke gawang sendiri. Dan ini gol kedua bagi Persija yang sebetulnya menurut saya walaupun masih di menit ke-62 itu sudah kill the game. Saya suka cara Persija main, kenapa? Karena tim ini bermain dengan high tempo. Tim ini bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit. Lawan Semen Padang mereka melakukan hal yang serupa, tapi mereka tidak bisa mengimbangi transisi dari Semen Padang ketika mereka bermain dengan
10 pemain. Walaupun penguasaan bola masih di kaki mereka. Tapi ketika mereka bermain dengan 10 pemain, itu yang menyulitkan mereka untuk menambah daya gedor atau juga menutup ruang. Karena juga yang mendapatkan kartu kuning kedua itu adalah Figo kan, pemain yang dipilih untuk bermain di tengah pada saat itu menggantikan Van Basten Souza. Jadi itu salah satu problem melawan Semen Padang. Kemudian juga mereka mendapatkan, si Fabio mendapatkan kartu merah kedua, tapi sebelumnya kan Semen Padang sudah unggul. Jadi Persija lawan Semen Padang juga tidak bermain buruk, tapi tidak efektif. Karena Semen Padang memang defense-nya sangat kuat. Nah, Bayangkara gak bisa main defense seperti itu. Itu yang saya bingung, lawan Persib juga gak bisa. Mereka kewalahan. Padahal Sadiki dan Slavko itu di pertandingan malam hari ini secara individu baik. But then, di luar dugaan saya, Jordi Amat yang sebelumnya gol bunuh diri, dan saya baca di sosial media, banyak netizen yang trolling Jordi Amat, padahal itu bukan salah dia. Banyak yang trolling bahwa Jordi Amat gol salto, bahwa Jordi Amat lamban, bahwa Jordi Amat el blunder, gak boleh seperti itu dong. Siapapun kalian, saya pikir itu tidak etis untuk trolling pemain seperti itu. Apalagi Jordi Amat adalah salah satu pemain dari tim nasional Indonesia. Dan salah satu pemain keturunan yang dari awal sudah setuju untuk membela tim nasional Indonesia. Bahwasannya seorang pemain lagi ada bad day, atau lagi ada off day, ya wajar kesalahan-kesalahan seperti itu bisa terjadi. Tapi Jordi pada saat itu coba untuk menyelamatkan gawangnya agar tidak kebobolan. Mungkin juga dia panik sehingga gol bunuh diri. Tapi di pertandingan malam hari ini kompak banget dia dengan Rizky Ridho. Saya ulangi lagi, karena itu nggak selalu bermain dengan highline. Ini yang sangat penting bagi Persija. Mau main highline itu beresiko sekali. Saya bahkan ketika podcast dengan Ricky Nelson pun saya mengatakan, Coach, ini beresiko nih, highline of defense, kenakan non Semen Padang. Walaupun Coach Ricky Nelson mengatakan kita selalu mengevaluasi. Ya betul, itu adalah resiko. Tapi kalau sudah berkali-kali kena, itu adalah resiko yang perlu dikalkulasi ulang supaya jangan kena lagi. Counter semacam itu kan. Anyway, this is a good goal, dan ini gol seperti seorang striker dari Jordi Amat. Dia maju, sepertinya Sadiki mengira dia akan passing karena dia kan center back. Masa sih mau syuting langsung? Tapi dia syuting kencang, Pak. Dan dia bisa membobol gawang dari Akhil Sawik. Seharusnya bisa tambah gol Persija, karena Maxwell juga hampir menciptakan gol. Tapi kemudian serangkaian substitution ya. Sebenarnya Donitri mainnya baik, tapi Alan Cardoso dimainkan. Ini adalah rotasi yang perlu dilakukan. Hanif main, ada juga kemudian Arli main, dan bahkan Hansamu bermain, dan juga Witan Sulaiman. Tapi pada saat itu sudah kill the game Persija dengan 3-0. Dan saya pikir ini adalah kemenangan yang fantastis bagi Persija dan sangat penting bagi mereka untuk menang, karena artinya mereka bangkit. Pertandingan setelah ini juga Persija bermain di kandang sendiri melawan Persijap yang akan juga kembali dimainkan di GBK. Dan nanti pertandingan tersebut kalau nggak salah kapasitas tiket akan dinaikkan dari 25.000 malam hari ini menjadi 40.000. Malam hari ini saya tidak melihat GBK full. Mungkin juga tidak banyak yang hadir, tapi saya pikir lawan Persija 40.000 juga saya gak yakin akan full. Kecuali memang nanti, bermain di hari Sabtu ya, berarti bisa full. Bermain di hari Sabtu, mungkin bisalah memenuhi sampai 35.000 ya. Tapi tergantung juga kan yang lawannya ini Persijap, yang memang di papan bawah. Tapi gak boleh anggap remeh juga Persijap. Tiba-tiba nanti mereka bisa membuat kejutan, karena gak ada tim yang ringan ini. Di Super League bisa saja mereka membuat kejutan, tapi this is a good win for Persija. Dan juga saya senang Persija juga ikut meramaikan persaingan di atas. Jadi sekarang teman-teman, kalau kita melihat peta kekuatan di papan atas, ada Persib, ada Borneo, ada Persija, dan juga Malut United. Ini 4 tim yang sekarang perlu diperhitungkan untuk menjadi salah satu calon juara. Kecuali nanti tiba-tiba Persebaya dan juga PSIM bisa memperbaiki performa mereka. Tapi saya pikir sementara ini ada 4 tim ini. Oke, kita tunggu saja nanti persaingan di Super League pekan depan, yang pada saat itu nanti kita lihat bahwa Persija akan melawan Persijap, kemudian Malut United akan melawan PSBS Biak, dan Persik Kediri akan melawan Persib Bandung, dan Borneo FC akan melawan PSM Makassar. Menarik untuk ditunggu apa nanti perubahan di klasemen sementara khususnya di papan atas. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.